Martial Peak Bab 876. Aku tahu siapa dia. Setelah dia mendapatkan ingatan Zhang Ao yang berhubungan dengan langit berbintang, Yang Kai memurnikan sisa-sisa jiwanya secara langsung. Dalam prosesnya, seperti biasa, Yang Kai memperoleh wawasan dan pemahaman Zhang Ao tentang jalan surgawi dan martial Dao. Pemahamannya sendiri ditingkatkan secara halus tetapi tidak meningkat secara signifikan. Saat kekuatan Yang Kai tumbuh, manfaat yang dia dapatkan dari pemurnian sisa-sisa jiwa ini juga menurun, namun, berkat metode khusus ini, Yang Kai tidak perlu khawatir tentang kemacetan saat dia berkultivasi. Selama dia bisa membunuh beberapa pembudidaya tingkat tinggi dari waktu ke waktu dan menyerap sentimen mereka, jalur kultivasi Yang Kai di masa depan akan bebas dari rintangan. Tentu saja, ini semua di bawah asumsi bahwa truki dan fisiknya dapat mengimbangi. Dengan pemahaman Yang Kai saat ini, dia tidak akan menemukan hambatan apapun sebelum menerobos ke alam Sein Orde ketiga. Mengumpulkan pikirannya, Yang Kai mengembalikan kesadarannya ke tubuh fisiknya dan perlahan bangkit, bersiap untuk menanyakan tentang keadaan terkini ketika tiba-tiba dia mendengar teriakan Han Fei di kejauhan. Siapa di sana? Detik berikutnya, hembusan udara dingin meletus dan suara sesuatu yang memotong udara terdengar. Tampaknya Han Fei sedang mengejar seseorang atau sesuatu. Yang Kai mengerutkan kening, berjalan keluar dari tendanya, dan melihat banyak anggota klan iblis kuno berkumpul di sekitar, semuanya menatap ke arah tertentu. Tuan, Li Rong bergegas untuk memastikan keamanan Yang Kai. Tendanya telah didirikan di sebelah Yang Kai untuk tujuan eksplisit ini, keduanya tinggal tidak lebih dari 5 meter. Apa yang terjadi? Yang Kai bertanya, melepaskan Divine Sense ke sekitarnya untuk memeriksa situasi. Tampaknya seseorang telah memata-matai kita selama beberapa hari ini, tetapi sejauh ini kami tidak dapat menemukannya. Han Fei rupanya menangkap jejak siapapun itu dan segera mengejar. Bahkan kamu belum bisa menemukan identitasnya. Yang Kai sangat kagum. Ya, kemampuan orang itu untuk menyembunyikan auranya sangat mendalam, hampir seolah-olah dia bisa membuat dirinya benar-benar tidak terlihat, melindungi dirinya dari semua indera kita. Alis Li Rong mengerut dalam-dalam. Oh. Menarik, Yang Kai menyeringai. Secara lahiriah Li Rong hanyalah seorang master alam Sein Orde kedua, tetapi kekuatan sejatinya tidak kalah dengan Jenderal Iblis, namun bahkan dia tidak bisa melacak musuh yang sulit dipahami ini. Satu-satunya orang di dekatnya yang mampu melakukan hal seperti itu adalah Great Senior Ras Monster. Namun, Yang Kai sudah mencapai kesepakatan dengannya dan tidak mungkin Great Senior itu begitu bosan sehingga berlari ke sini untuk memata-matai mereka. Menunggu beberapa saat, Han Fei terbang kembali, ekspresinya suram. Orang itu, Li Rong bertanya. Han Fei menggelengkan kepalanya, kecepatannya terlalu cepat dan keterampilan gerakannya cukup bagus. Aku tidak bisa mengejarnya. Apakah kamu berhasil melihat penampilan seperti apa yang dia miliki? Yang Kai bertanya. Dia adalah seorang wanita, Han Fei mengerutkan kening, tapi penampilannya cukup aneh. Semua pakaiannya tampak compang-camping dan rambutnya benar-benar berantakan, hampir seperti orang gila. Dia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Begitu dia menemukan aku, dia segera melarikan diri. Oh, benar, aku juga tidak merasakan vitalitas darinya, sebaliknya. Ada Deatki yang terasa darinya. Deatki, kali ini giliran Li Rong yang terkejut. Ya, itu seharusnya Deatki, hanya seseorang yang sudah mati yang memiliki aura seperti itu di sekitarnya. Han Fei mengangguk. Mendengar semua ini, ekspresi Yang Kai berubah saat alisnya terangkat, sosoknya berkedip, meninggalkan bayangan di mana dia sebelumnya berdiri, berhenti sesaat kemudian dan bertanya, apakah keterampilan gerakannya terlihat seperti ini? Han Fei mengangguk, benar, keterampilan gerakannya mengeluarkan perasaan seperti ini, itu cukup mendalam. Aku tahu siapa dia, Yang Kai menatap ke kejauhan dan mendesah. Beberapa komandan besar klan iblis kuno bertukar pandang, tidak ada dari mereka yang tahu mengapa Yang Kai menunjukkan tampilan yang rendah semangat. Tuan, apakah wanita itu kenalan lama kamu? Li Rong bertanya dengan hati-hati. Yang Kai menggelengkan kepalanya, aku tidak mengenalnya, tapi dia memiliki hubungan denganku, dia adalah saintis generasi sebelumnya dari Nine Heaven Holy Land. Yang Kai kemudian memberitahu para pemimpin klan iblis kuno kisah saintis Nan, mengejutkan mereka semua dengan cukup serius. Sebelum kematian tidak membunuh seorang pun, setelah kematian membantai jutaan. Li Rong berbicara sambil berpikir, dia agak mirip dengan budak senior pembawa peti mati, tetapi kebalikannya. Budak senior pembawa peti mati dan saintis Nan keduanya adalah mayat hidup.
Hanya saja setelah kematian, salah satunya menyebabkan korban jiwa yang sangat banyak sedangkan yang lainnya tidak pernah membunuh siapapun secara langsung. Keduanya memiliki obsesi yang kuat di hati mereka yang memungkinkan tubuh mereka terus bergerak bahkan setelah kematian. Karena dia adalah mayat hidup, Saintes Nan tidak memancarkan aura kehidupan, itulah sebabnya Li Rong dan yang lainnya begitu sulit melacaknya. Jika mereka ingin berurusan dengan orang seperti itu, satu-satunya pilihan adalah menghancurkan tubuh fisiknya atau menghapus obsesi di hatinya. Setelah keinginan terakhirnya dihancurkan, mayatnya secara alami akan berhenti bergerak. Aku kira sudah waktunya untuk menangani masalah ini, kata Yang Kai dengan tenang. Terlepas dari apa yang telah dia lakukan, Saintes Nan masih merupakan anggota dari Tanah Suci. Jika Yang Kai mengizinkannya untuk terus berkeliaran dengan bebas, itu hanya akan menyebabkan terulangnya masalah dari beberapa tahun yang lalu. Selain itu, kehadirannya yang tersisa tidak memberikan kebaikan apapun untuk stabilitas Nine Heaven Holy Land. Kemunculannya di sini saat ini jelas karena dia sedang melacaknya, jadi selama Yang Kai bertindak sebagai umpan, Saintes Nan pasti akan menunjukkan dirinya. Menjelaskan pikirannya kepada Komandan Besar Li Rong dan Master Alam Sein dari klan iblis kuno lainnya tidak mengajukan keberatan. Untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik, Yang Kai membawa Li Rong dan Han Fei bersamanya ke lokasi terpencil di hutan. Saintes Nan masihlah seorang Master Alam Sein Orde kedua yang kuat, bahkan jika dia sudah mati dia tidak bisa diremehkan. 100 km jauhnya, Yang Kai menemukan lembah gunung dan berhenti, dengan cepat menyapu matanya ke area tersebut sebelum mengangguk ringan. Li Rong dan Han Fei segera bersembunyi dan menyembunyikan aura mereka, berbaring dalam penyergapan. Yang Kai berjalan dengan santai ke lembah pegunungan, memetik beberapa ramuan roh yang dia temui di sepanjang jalan. Sayangnya, dia hanya menemukan beberapa herbal kelas surga dan kelas misterius, bahkan tidak ada satupun herbal kelas roh yang muncul. Tidak sampai setelah dia mengelilingi seluruh lembah gunung, Yang Kai merasakan ketidakkonsistenan. Seolah-olah seseorang sedang menatapnya dari dekat. Memalingkan kepalanya ke arah dia merasakan tatapan ini datang, Yang Kai melihat Saintes Nan muncul. Mengenakan pakaian putih, rambutnya acak-acakan, bergoyang maju mundur seperti hantu jahat, dia dengan samar menatapnya sambil menjaga jarak pendek di antara mereka. Gaun putih yang dikenakannya secara signifikan usang karena banyak perkelahian yang dia alami karena dia jelas tidak pernah mengganti atau mencucinya beberapa tahun terakhir ini, memberinya tampilan yang lebih mengerikan. Yang Kai tidak tahu kapan dia muncul dan bahkan tidak jelas sudah berapa lama dia menatapnya, yang bisa dia katakan hanyalah ada sedikit kelembutan dan nostalgia yang terlintas di kedalaman matanya saat dia menatapnya. Tatapannya tertuju pada cincin jiwa Tuan Suci di tangannya. Cincin jiwa Tuan Suci adalah simbol dari setiap Tuan Suci dari Nine Heaven Holy Land. Tuan Suci tua juga telah memakainya di tangannya sebelum dia meninggal. Saintes Nan adalah pendamping hidup Tuan Suci yang tua, jadi ketika dia melihat cincin ini, secara alami dia akan menunjukkan reaksi. Namun, kelembutan dalam tatapannya dengan cepat memudar dan digantikan dengan niat membunuh yang tak ada habisnya saat dia melesat ke depan menuju Yang Kai tanpa sepatah kata pun. Bahkan sebelum Saintes Nan tiba di depannya, tekanan besar telah turun ke Yang Kai. Pedang raksasa muncul di langit dan menebas ke arah Yang Kai. Pedang surgawi yang mendalam. Yang Kai hanya berdiri di tempat tidak berusaha menghindar. Dunia es dan salju. Tiba-tiba, suara dingin namun merdu terdengar dari hutan. Dalam sekejap, suhu seluruh lembah gunung menurun drastis. Dengan suara bergerak lapisan es tipis dengan cepat menutupi vegetasi yang subur sementara penghalang biru langit muncul di atas lembah gunung, menyegelnya dari dunia luar. Perubahan iklim yang dramatis disertai dengan kepingan salju yang jatuh dari langit. Kepingan salju yang tampaknya mungil ini masing-masing mengandung sejumlah besar kekuatan dan setiap kali jatuh itu akan meledak dalam semburan cahaya, mengirimkan serangan kecil yang tak terhitung jumlahnya ke arah Saintes Nan. Pedang surgawi yang mendalam langsung hancur. Saintes Nan, yang telah bergegas menuju Yang Kai, secara naluriah berhenti, melompat mundur dan memanggil perisai surgawi yang agung untuk melindungi tubuhnya. Tombak besar kemudian muncul di tangannya yang kemudian dia lempar ke tempat persembunyian Han Fei. Siu. Seperti menerobos ruang itu sendiri, tombak penghukum surgawi langsung muncul di depan Han Fei, menyebabkan matanya menonjol. Rasa dingin muncul dari lubuk hatinya, wajah cantik Han Fei segera ditutupi dengan demon crash saat dia mengulurkan tangan gioknya dan meraih tombak yang mendekat.
Darah merah menetes dari tangannya saat dia entah bagaimana berhasil memblokir serangan ini. Pada saat yang sama Li Rong diam-diam tiba di belakang Saintes Nan. Sebuah cahaya merah mekar saat bunga besar muncul di bawah kaki Saintes Nan. Bunga yang sedang mekar ini cukup indah, kelopaknya dengan lembut berputar hampir seperti hamparan teratai saat mengirimkan gelombang energi aneh yang menyelimuti dan menarik Saintes Nan ke arahnya. Kelopak bunga perlahan mulai menutup, mencoba membungkus dan menjebak Saintes Nan di dalamnya. Raungan serak hampir tidak seperti manusia keluar dari bibir Saintes Nan saat tubuhnya berkedip, meninggalkan bayangan kabur saat dia tampaknya berteleportasi jarak pendek. Berdiri teguh, Saintes Nan mengarahkan tatapan suram ke arah Li Rong dan Han Fei, seperti binatang yang terluka. Li Rong dan Han Fei juga berkumpul, mata mereka berkedip dengan campuran rasa kasihan dan ketakutan saat mereka melihat ke arah Saintes Nan, keduanya menyadari betapa sulitnya lawan yang mereka hadapi. Kalian tidak perlu menahan diri. Cobalah untuk menangkapnya, tetapi jika kamu tidak bisa, hancurkan secara langsung. Yang Kai dengan samar berkata. Baik, Li Rong dan Han Fei berteriak bersama, keduanya kembali beraksi. Asteris cici asteris. Bilah es berputar-putar. Asteris siu 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 asteris. Kelopak bunga merah cerah menari-nari di udara. Dua pemimpin klan iblis kuno bergabung untuk melawan Master Alam Sein Orde kedua Saintes Nan, tentu saja tidak ada ketegangan. Lembah gunung telah dikelilingi oleh penghalang Han Fei sehingga Saintes Nan tidak bisa melarikan diri. Jika bukan karena mereka memiliki keraguan tentang asal-usulnya dari Nine Heaven Holy Land, Li Rong dan Han Fei pasti sudah menghancurkannya. Setengah jam kemudian, Saintes Nan akhirnya dikalahkan dan diikat oleh bunga merah milik Li Rong. Cahaya merah cemerlang meledak dan ketika memudar, kelopak bunga tampaknya telah tenggelam ke dalam kulit Saintes Nan, meninggalkan tato kelopak bunga di seluruh tubuhnya. Trukinya telah disegel dan gerakannya telah dibatasi, Saintes Nan telah ditangkap. Berjalan untuk melihat dari dekat Saintes Nan, Yang Kai, yang telah terjerat olehnya selama beberapa tahun tidak bisa menahan perasaan agak rumit. Orang di hadapannya, ketika dia masih muda, adalah kecantikan yang tak tertandingi. Bahkan setelah dia meninggal, wajahnya masih terlihat awet muda. Tetapi pada saat ini, dia telah menjadi mayat acak-acakan yang didorong oleh keinginan untuk membantai. Jika Tuan Suci tua masih hidup dan melihat pemandangan ini, sulit untuk membayangkan apa yang mungkin dia pikirkan. Faktanya, jika Su Yan atau Xian Ningqiang berakhir seperti ini, Yang Kai akan merasa lebih sedih daripada jika mereka baru saja meninggal. Ingin menghancurkannya secara langsung, namun entah bagaimana tidak dapat melakukannya, Yang Kai akhirnya menghela nafas dan berkata, bahwa dia kembali bersama kita dan awasi dia dengan hati-hati. Dia memutuskan untuk menyerahkan Saintes Nan kepada Su Hui dan yang lainnya untuk ditangani. Li Rong dan Han Fei saling melirik dan mengangguk lembut. Saintes Nan dibungkus dengan ki iblis sebelum keduanya mengikuti Yang Kai kembali ke arah mereka datang. Bersambung.